Ikin sedang mengenang masa kecilnya. Dahulu di Jalan Pagarsi ini ada sebuah situ tempatnya bermain. Namanya Situ Aksan. Semasa ia kecil, Situ Aksan selalu ramai dikunjungi warga untuk memancing, naik perahu atau berenang. Tetapi pada 1970-an, Situ Aksan mulai ditimbun tanah dan lahannya dijadikan perumahan. Saat ini yang tersisa dari Situ Aksan hanya nama jalan Situ Aksan. Berubahnya situ menjadi pemukiman membuat Ikin mengalami kesulitan memperoleh air. Dampaknya memang nggak terasa sih. Cuma yang jelas mah air ya kurang. Waktu itu kan istilahnya jadi penampungan, air itu jadi penampungan. Air rumah jadi Air susah, kalau nggak pakai jatpa mah sumur nggak ada. Dulu pakai sumur kan mesti kene gampang gitu kan. Kawasan Bandung dan sekitarnya secara geomorfologi diibaratkan mangkuk raksasa yang dikelilingi pegunungan. Kalangan peneliti biasa menyebutnya cekungan Bandung. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, cekungan Bandung merupakan sebuah danau purba yang terbentuk pada 20.000 tahun lalu. Tidak mengherankan kalau banyak situ dan rawa di Bandung. Selain Situ Aksan, ada juga Situ Uncal yang masih bisa ditemukan di Jalan Parakan Saat Bandung. Ya, kawasan ini dulunya merupakan Situ Uncal atau Danau Uncal. Dan di sini dulu merupakan tempat penampungan air yang cukup besar dan terdapat mata air serta anak sungai. Dulunya tempat ini sering digunakan oleh warga sekitar untuk berkegiatan di sore hari seperti memancing dan juga bermain. Namun saat ini kondisinya semakin mengecil karena banyak diganti oleh bangunan-bangunan yang berdiri di sini serta bahkan tidak terurus dan dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Selain sebagai tempat bermain dan memancing, Situ Uncal juga memiliki mata air yang membuatnya tidak kering di musim kemarau. Awal tahun 2000-an, pembangunan perumahan dan perkantoran membuat Situ Uncal menyempit. Padahal Situ Uncal merupakan salah satu tempat resapan dan penampungan air pada musim hujan. Saat ini mungkin sebagian lahan ini hampir ketimbun, sama ada bangunan-bangunan baru yang mungkin sebagian itu udah dijual sama ahli warisnya. Dampaknya ke masyarakat itu penampungan air kurang, ya air meluap, banjir. Jadi lebih sering banjir. Mata air udah nggak ada. Dulu sebelah sana mata airnya mungkin udah ketimbun jadi kayaknya nggak ada. Buku Bandung Purba karangan T. Bahtiar dan Dewi Safriani mencatat sekitar 16 situ dan 96 rawa di Bandung. Semuanya masih ada hingga 1930-an. Pada peta topografi Bandung State yang diperbaharui pada 1919 dan direvisi 12 tahun kemudian, 5 situ bahkan sudah diberi nama, yaitu Situ Aksan, Situ Gunting, Situ Terate, Situ Ciparai, dan Situ Hiang. Situ-situ tersebut memiliki fungsi ekologis dan mengatur tata air wilayah. Situ itu kan tergenang di daerah yang legok. Istilah di Jawa Barat legok cekung, sehingga air ketika musim penghujan bisa masuk ke tempat yang cekung itu, dan begitu kemarau dia kering. Dan pemerintah kolonial tahu banget itu, jadi beberapa situ yang ada situ yang permanen, ada situ yang sewaktu-waktu mengering. Nah, yang mengering ini di Bandung dimanfaatkan menjadi taman kota yang cekung. Jadi ketika kemarau dia kering. Begitu hujan semua air masuk ke sana. Bertambahnya jumlah penduduk membuat situ berubah fungsi menjadi pemukiman. Tetapi perubahan fungsi ini juga membawa dampak lain, potensi banjir menjadi lebih besar. Ya tentunya secara sederhana daya tampungnya jadi berkurang. Nah sementara nanti volume airnya kan akan tetap, bahkan dengan perubahan iklim ini cenderung akan lebih banyak gitu ya, ada banyak cuaca ekstrim. Sementara daya tampungnya sedikit, bisa dibayangkan berarti potensi banjir akan nambah tinggi sebenarnya. Pendekatan lain kan ada yang lebih natural, misalnya penyerapan air gitu ya, infiltrasi. Tetapi itu akan tidak efektif dibandingkan dengan penyiapan wadah-wadah tersebut, dan salah satunya ya situ-situ. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat membenarkan kondisi situ saat ini memprihatinkan. Ada sejumlah langkah yang dilakukan Dinas PSDA untuk situ-situ yang tidak beralih fungsi. Langkah-langkah ini terutama terkait penertiban administrasi. Upaya dari Pemprov Jabar itu pertama adalah untuk permasalahan berkurangnya luasan areal atau hilangnya situ ini yang berubah fungsi.
Nah, itu kita memerlukan pengamanan situ ya, sebagai upaya awal untuk mengamankan keberadaan situ ini agar jumlahnya dan luasannya tadi ya tidak semakin berkurang akibat kegiatan alih fungsi lahan ataupun pemanfaatan lahan situ secara ilegal. Nah, itu kita melakukan pengamanan antara lain dengan pembuatan patok ya. Ini selama ini kita juga belum optimal ya untuk mematok di sempadan situ, kemudian juga kita mendata situ, kemudian juga mensertifikasi situ. Nah, ini juga penting ya, jadi supaya jelas kepemilikan situ ini. Dinas PSDA juga masih mendata kedalaman situ berikut status hukumnya dan membuat nota kesepahaman pengelolaan situ antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Data Dinas PSDA menyebutkan ada 782 situ di Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.